Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba tarik napas sejenak. Bayangkan kamu sedang berdiri di hadapan sebuah gunung yang menjulang tinggi. Angin dingin menyapu wajahmu, hening, sunyi. Tapi entah kenapa, terasa agung gunung. Bukan cuma tumpukan batu besar. Ia seolah berbicara dalam diam. Tentang kekuatan, tentang keteguhan, tentang ketundukan pada Sang Pencipta. Pernah enggak sih kamu bertanya, kenapa sih Allah ciptakan gunung-gunung di muka bumi? Apakah hanya untuk pemandangan indah? Atau sebenarnya, ada fungsi besar yang tersembunyi? Kita hidup di zaman serba canggih. Manusia bisa mengukur kedalaman laut, memetakan bintang-bintang, bahkan memprediksi gempa. Tapi sebelum semua itu, ada satu kitab yang sudah memberi petunjuk. Kitab itu adalah Al-Quran. Bayangkan 14 abad yang lalu, saat teknologi belum ada, saat manusia belum tahu apa-apa soal struktur bumi, Allah sudah berfirman tentang gunung, dan menyebutnya sebagai pasak bumi, bukan metafora, bukan dongeng, tapi sebuah isyarat ilmiah, yang ternyata hari ini baru bisa dijelaskan oleh sains modern. Itu artinya, Al-Quran bukan hanya bicara soal ibadah, tapi juga tentang ilmu, penciptaan, dan struktur semesta, dan ini bukan satu-satunya contoh. Banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menyentuh fenomena alam, mulai dari langit yang terus meluas, hingga siklus air, embriologi, dan tentu saja gunung. Tapi kenapa kita bahas gunung hari ini? Karena gunung adalah simbol. Simbol dari keteguhan, simbol dari stabilitas, simbol dari kekuatan iman yang seharusnya menancap dalam, seperti akar gunung ke dalam bumi. Dan uniknya, gunung bukan hanya dikaji oleh para ulama, tapi juga diteliti oleh para ilmuwan geologi, ahli seismik, bahkan badan antariksa seperti NASA, dan disinilah menariknya, sains dan wahyu bertemu. Mereka tidak saling bertentangan. Justru gina saling bernawaskan. Dalam video ini, kita akan menjelajahi makna terdalam dari ayat-ayat Allah tentang gunung. Kita akan melihat bagaimana Al-Quran bukan hanya membimbing akal, tapi juga membuka mata. Kita akan temukan bahwa ternyata iman dan ilmu bisa berjalan beriringan. Jadi mari kita mulai perjalanan ini dengan hati yang terbuka, pikiran yang jernih, dan keyakinan bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia. Karena ketika geologi dan Al-Quran bicara satu suara, yang tergetar bukan hanya bumi, tapi juga hati kita. Kalau kita buka Al-Quran, dalam surah An-Naba ayat 6 dan 7, Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada, bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak? Kata yang digunakan Allah di sini sangat spesifik, autada, yang berarti pasak atau tombak yang ditancapkan ke dalam tanah. Bayangkan, pasak adalah benda yang fungsinya untuk menstabilkan sesuatu. Seperti pasak pada tenda, tanpa pasak, tenda bisa roboh diterpa angin. Begitu juga gunung, bukan hanya sekadar hiasan bumi, tapi ada fungsi stabilisasi geologis di dalamnya. Dan ternyata, temuan ilmiah hari ini membenarkan ini. Ilmu geologi modern telah menunjukkan bahwa gunung memiliki akar yang dalam ke dalam kerak bumi, bahkan hingga ke mantel. Ini dikenal dalam geologi sebagai root of the mountain, yang menancap dalam, membantu menstabilkan lempeng bumi dan meredam getaran gempa. Subhanallah. Bagaimana mungkin ayat ini diturunkan di abad ke-7M, saat tak ada teleskop, mikroskop, apalagi teori lempeng tektonik? Apakah Rasulullah mempelajari ini dari bangsa lain? Tidak mungkin. Karena bahkan ilmu geologi sendiri baru berkembang secara signifikan di abad ke-11 dan 20, dan bukan cuma di satu ayat saja. Dalam surah Al-Ghashiyah ayat 19, Allah juga berfirman, Wa ilal jibali kaifa nusibat, dan tidakkah mereka melihat kepada gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan? Gunung tidak hanya disebut ditancapkan, tapi juga ditegakkan. Ini menggambarkan gunung sebagai struktur yang terlihat tegak di permukaan, namun punya akar dalam yang tersembunyi, mirip seperti fenomena gunung es. Hanya sedikit bagian yang terlihat, sisanya tersembunyi di bawah, begitu pula gunung di daratan, apa yang terlihat bukan keseluruhan struktur. Lebih lanjut dalam surah Luqman ayat 10, Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum, dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi, supaya bumi itu tidak guncang bersama kamu. Lagi-lagi, fungsi gunung disebutkan sebagai penahan guncangan. Para mufasir, seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir, menafsirkan ayat ini dengan makna bahwa Allah menciptakan gunung untuk menstabilkan bumi dan mencegahnya dari kegoyahan. Ini tidak menafikan fakta bahwa gempa tetap terjadi, tapi keberadaan gunung-gunung membantu mengurangi dampak dan menjaga kestabilan lempeng. Dan ketika kita renungkan, ayat-ayat ini bukan hanya untuk membuat kita berkata wah,
Tapi untuk membuat kita yakin bahwa Al-Quran itu bukan buatan manusia, Allah tidak menyuruh kita untuk percaya secara buta, tapi justru mengajak kita untuk berpikir, meneliti, merenungi tanda-tandanya di alam semesta. Inilah yang membedakan Islam. Ia tidak menolak ilmu, tapi justru memerintahkan untuk menuntut ilmu, sepanjang ilmu itu membimbing kita kepada keimanan. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal. Ali Imran 190. Maka mari kita gunakan akal, bukan hanya untuk belajar, tapi juga untuk mengenal siapa pencipta kita. Kalau kita tarik ke belakang, sejarah manusia dalam memahami gunung itu cukup panjang, dan jujur saja, banyak trial and error-nya. Sebelum ilmu geologi modern lahir, masyarakat kuno melihat gunung sebagai tempat tinggal dewa-dewa, tempat sakral, atau bahkan sebagai sumber kutukan. Di Yunani kuno misalnya, Gunung Olympus dianggap sebagai tempat tinggal para dewa. Di Jepang, Gunung Fuji dipercaya sebagai gunung spiritual yang sakral, namun tak banyak yang benar-benar memahami struktur dan fungsi gunung dari sudut ilmiah. Lalu datanglah era baru, pada abad ke-18 hingga ke-19, lahirlah cabang ilmu geologi modern. Salah satu titik baliknya adalah saat seorang ilmuwan Skotlandia bernama James Hutton mulai mengamati formasi batuan dan menyadari bahwa permukaan bumi terbentuk lewat proses yang sangat panjang dan dalam. Namun, saat itu pun belum ada pemahaman yang matang tentang bagaimana gunung terbentuk dan apa perannya dalam kestabilan bumi. Barulah pada abad ke-20, teori tektonik lempeng mulai diterima luas. Teori ini menjelaskan bahwa permukaan bumi terdiri dari lempeng-lempeng besar yang bergerak di atas lapisan mantel yang lebih cair. Nah, gunung ternyata terbentuk sebagai hasil tabrakan antara lempeng-lempeng ini. Contohnya, pegunungan Himalaya terbentuk dari tabrakan lempeng India dan lempeng Eurasia. Namun yang lebih mencengangkan lagi, ketika para ahli geofisika menyelidiki struktur internal gunung dengan bantuan teknologi pencitraan seismik, mereka menemukan bahwa gunung bukan hanya yang tampak di permukaan. Ada struktur yang jauh lebih besar, yang menjulang ke bawah, ke dalam kerak bumi. Temuan ini membuat para ilmuwan terkagum-kagum. Gunung memiliki semacam akar yang berfungsi untuk menahan tekanan horizontal dari pergerakan lempeng dan menjaga kestabilan kerak bumi. Lalu, di tahun 1980-an, seorang ahli geologi muslim bernama Dr. Zaghloul El-Nagar mulai menyuarakan bahwa fenomena ini telah disebut dalam Al-Quran lebih dari 14 abad lalu. Ia membawa temuan ilmiah ini ke hadapan para ilmuwan barat. Salah satunya adalah Profes Emeritus Frank Press, penasehat ilmiah Presiden Amerika Serikat dan ahli geofisika yang sangat dihormati. Frank Press sendiri menulis dalam bukunya bahwa gunung memiliki struktur seperti pasak, tertancap ke dalam bumi untuk menjaga keseimbangan kerak. Dan ketika ditunjukkan ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan hal ini, banyak ilmuwan yang terdiam kagum. Beberapa bahkan menyatakan bahwa Al-Quran memiliki informasi yang secara ilmiah benar, dan itu mustahil diketahui manusia pada abad ke-7. Ada juga momen legendaris di konferensi geologi di Riyadh, Arab Saudi, tahun 1980-an. Dalam konferensi itu, beberapa ilmuwan non-muslim yang diundang menjadi pembicara akhirnya masuk. Islam setelah menyaksikan bagaimana ayat-ayat Al-Quran selaras dengan temuan sains modern, salah satu dari mereka berkata, jika Muhammad bukan seorang nabi, maka tidak mungkin ia mengetahui fakta ini tanpa alat dan teknologi modern. Maka saya percaya, dia mendapatkan wahyu dari Tuhan. Masya Allah. Sejarah ini bukan hanya tentang ilmuwan, tapi tentang bagaimana ilmu dan iman bisa saling menguatkan. Dan ini menjadi bukti bahwa Al-Quran bukan sekadar kitab ibadah, tapi juga kitab ilmu pengetahuan dan tanda-tanda keagungan Allah. Jadi, apa hikmahnya semua ini bagi kita? Pertama, kita diingatkan bahwa Al-Quran bukan sekadar kitab ibadah, tapi juga kitab refleksi. Allah mengajak kita merenung, membuka mata, bukan hanya hati. Kedua, kita belajar bahwa ilmu dan iman bukan dua hal yang harus bertentangan. Sains yang jujur justru akan membawa manusia pada kekaguman terhadap ciptaan Allah. Ketiga, gunung adalah simbol dari keteguhan dan stabilitas. Bukankah dalam hidup kita juga butuh gunung dalam bentuk prinsip dan nilai? Ketika hidup goyah, ketika ujian datang bertubi-tubi, kita perlu menancapkan diri pada sesuatu yang kokoh. Dan itulah peran iman. Gunung bukan hanya ciptaan Allah yang menakjubkan, tapi juga pesan bisu dari langit. Bahwa bumi ini tidak dibiarkan begitu saja. Ia dijaga, ditata, dan diseimbangkan. Sama seperti hidup kita yang juga punya pasaknya sendiri. Dan pasak terbaik dalam hidup adalah tauhid, adalah yakin kepada Allah. Jadi saat kamu melihat gunung di kejauhan,
Jangan cuma berkata, subhanallah indah ya, tapi katakan juga, subhanallah betapa besar ilmunya. Karena sesungguhnya, ketika Al-Quran dan sains berkata dalam satu suara, kita tak hanya dibuat kagum, tapi juga diingatkan untuk kembali berpikir. Wallahu a'lam.